Saya pengen punya motor. Jangan mencuri. Ya enggak tuh. Saya mau beli. Ada uangnya? Kalau buat beli cash mah uangnya nggak ada. Ya kredit aja tuh. Rencana saya tadinya begitu. Tapi harus punya KTP, NPWP, sama slip gaji. Saya nggak ada semua. Berarti harus beli cash. Kan tadi udah saya bilang, kalau buat beli cash mah uangnya nggak ada. Kalau cash nggak bisa, kredit nggak bisa, ya nggak usah beli. Kiri. Kalau beli motornya motor bekas, cash, uangnya ada nggak? Motor bekas harganya berapa? Motor bekas yang masih bagus, harganya sekitar 5 sampai 7 juta. Waduh, segitu mah buat saya masih kemahalan. Ada sih motor bekas yang murah banget. Tapi motor bekasnya bekas tabrakan. Udah hancur. Mau? Saya mau beli motor bekas, bukan motor rongsokan. Halo, anak kamu dirawat di mana? Aku mau nengok. Belum. Tadi dibawa pulang sama istri saya. Saya jalan, usaha cari pinjaman. Udah dapat? Belum. Sabar aja. Biaya rawat di rumah sakit nggak bisa dibayar pakai sabar. Halo. Keluarin dompet kamu. Halo? Halo. Iya, Kang. Masih di kantor? Enggak, Kang. Barusan pergi, baru sampai di tempat Mang Uu. Soal spanduk, udah beres? Tadi saya telepon ke percetakan, udah jadi, nanti malam dipasang. Pagi udah beres semua katanya. Bagus. Esi. Ya, Kang. Kopi. Mau? Hey, you. Jang? Cep? Kopi. Duduk. Masih panas. Ramadan ini aku jadi sadar, kemurnian Ramadan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada. Aduh,
Was-was updateku. Yah, lupa top up mingguan. Gimana dong? Yuk pakai Yang Plus, baru setiap minggu aktif setahun. Mulai 20.000 loh. Di situasi ini, kita butuh perlindungan ekstra. Mengandalkan antiseptik alami yang teruji, dengan sabun Zen, keluarga kita akan lebih terlindungi. Zen hadir untuk melindungi. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Allahu Akbar. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan, dapat berdampak besar kepada orang lain. Lindungi keluarga saat serangan virus datang. Jaga daya tahan tubuhmu. Bila perlu, minum IP Vitamin C. Sejak 1956, IP Vitamin setia melindungi keluarga Indonesia. IP Vitamin, ini pilihan Indonesia. Si Neng udah kamu cek? Jam segini belum pulang. Hari ini dia ikut bimbel. Kenapa dia harus ikut bimbel ya? Memangnya pelajaran dari gurunya nggak cukup? Bimbel itu bimbingan belajar. Jadi si Neng itu belajar pelajaran dari gurunya. Belajarnya dibimbing. Harus dibimbing? Maksudnya? Emangnya si Neng nggak bisa belajar sendiri? Pakai dibimbing segala. Nggak bisa, Jang. Masa nggak bisa dibujuk? Nggak bisa. Mungkin dia udah terlalu kecewa sama saya. Terus kamu sendiri gimana? Cuma bisa pasrah. Si Neng nggak mau kuliah di Bandung. Maunya di mana? Kalau negeri pilihannya di Jakarta sama Jogja. Kalau nggak masuk negeri, dia mau di Jakarta aja. Kenapa ke Jakarta? Di Bandung kan banyak perguruan tinggi. Kata si Neng dia mau cari pengalaman. Kalau bukan di Bandung, Akang khawatir. Kenapa? Kalau ikut saya, mana bisa saya ngurus anak. Paling bisanya ngasih jajan. Itu juga kalau uangnya ada. Kalau ikut istri saya takut watak istri saya nular ke dia. Umurnya berapa? Sekarang 8. Sekarang ikut siapa? Sejak sekolah, saya titipin ke neneknya. Ibu saya, rumahnya deket ke sekolah. Deket pisan. Jadinya kalau ke sekolah, nggak perlu dianter. Nggak perlu pakai kendaraan umum. Bisa jalan kaki. Anak kamu perempuan kan? Kamu bukannya udah tahu? Lupa. Iya, anak saya perempuan. Itu yang bikin Akang cemas. Dia perempuan. Kalau laki-laki, Akang nggak bakal banyak pertimbangan. Kalau perempuan, si Neng kan perempuan. Iya, kenapa? Harus ada yang jaga. Di Jakarta kan ada si Amin. Kata si Ujang, si Amin sekarang jadi driver ojek online. Mana mungkin bisa ngejagai si Neng. Kan ada Joni juga. Si Joni kerjanya security. Tapi yang dia jaga tempat dia kerja, bukan si Neng. Jadi Akang nggak setuju dia ke Jakarta? Enggak. Kan kamu sendiri yang bilang kamu nggak bisa ngurus anak. Biar sama neneknya aja. Kalau istri kamu nggak mau? Ya udah, nggak usah pisah.
Bagusnya sih begitu. Tapi dianya kekeh, pengen pisah. Ya terus gimana tuh? Kita ikut ke Jakarta, pindah ke sana. Sih nggak mau. Kenapa? Macet. Memangnya kalau kita nanti tinggal di Jakarta, kamu setiap hari mau pergi-pergian? Pakai takut macet segala. Panas. Kalau soal macet, Bandung juga macet. Kalau soal panas, Bandung sekarang juga panas. Pokoknya Esi nggak mau ke Jakarta. Terus sekarang rencana kamu gimana? Kita jual rumah ini, terus kita beli rumah di Jakarta. Rumah di Jakarta pasti lebih mahal. Nggak akan kebeli. Kita ngontrak aja. Orang dari ngontrak ke punya rumah. Masa kita dari punya rumah ke ngontrak? Ya udah, rumah ini nggak usah dijual. Buat ngontrak? Uangnya dari mana? Nggak usah ngontrak. Kita numpang di tempat kos si Neng. Bertiga? Iya. Tidurnya gimana? Biasa, merem. Masalah kamu, masalah ekonomi. Kalau kamu punya kerjaan, punya uang, masalah sama istri kamu nggak bakal ada. Iya, itu yang kemarin mendorong saya balik ke terminal. Banaran. Pocong. Cirebon. Banaran. Pocong. Cirebon. Banaran. Pocong. Kelapa. Cerayam. Ledang. Kelapa. Begitu saya balik ke terminal, masalah uang selesai. Tapi habis itu masalah baru muncul. Saya keluar lagi dari terminal. Masalah yang awal balik lagi. Cari kerjaan yang lain? Kerja apa? Ya dagang kicimpring. Buka kios? Nggak usah. Kita titipin aja ke warung-warung. Oke. Jadi kamu udah setuju? Kalau nanti si Neng kuliah di Jakarta, kita ikut ke Jakarta juga? Terserah Akang. Esi mah sebagai istri, gimana suami? Tunggu. Apa? Mau kemana? Dapur. Kita kan ngomongnya belum selesai. Akang mau ngebahas apa lagi? Kan soal kemauan Akang ke Jakarta udah nggak isi bantah. Ya udah sana. Ya, Kang. Besok kan pengiriman kicimpring lebih banyak. Saya boleh minta bantuan Cecep? Dia mau kerja gitu? Mau katanya. Enggak malu? Kalau udah bilang mau, harusnya enggak. Dia kan sempat balik lagi ke terminal, jadi bos. Dia bilang nggak apa-apa, sambil nunggu kesempatan yang lebih bagus. Oke. Kang Mus bilang, oke. Cirebon. Banaran. Pocong. Cirebon. Cerayam. Ledang. Kelapa. Cerayam. Ledang. Kelapa. Cerayam. Ledang. Kelapa. Cerayam. Ledang. Kelapa. Cerayam. Ledang. Saya mau ketemu Tony. Banaran. Mau berunding. Pocong. Cirebon. Banaran. Pocong. Cirebon. Banaran. Pocong. Cirebon. Kang, udah lama jadi driver ojek online? Baru 2 hari. Pantesan jaketnya masih kelihatan bagus.
Enak nggak kerja jadi driver ojek online? Masa nggak kebayang enak atau enggaknya jadi tukang ojek? Kebayang sih. Kalau mau jadi driver ojek online, syaratnya apa? KTP, SIM, STNK. STNK-nya aja. Maksudnya? Nggak sama motornya? Ya harus satu. Kalau nggak ada motornya, gimana bisa ngojek? STNK mah saya punya, motornya enggak. Orang lain mah biasanya yang nggak lengkap itu nggak ada STNK-nya, bukan nggak ada motornya. Motornya hilang waktu nonton pertandingan sepak bola. Parkirnya sembarangan. Mau jadi driver ojek online? Enggak, cuma nanya aja, mangga. Bos, kenapa bos? Saya sok. Sok kenapa bos? Saya dirampok. Kamu kenapa? Saya sok. Sok kenapa? Dengar bos dirampok. Bos nggak ngelawan? Ketika kejadian perampokan itu berlangsung, ketika jiwa, raga, dan harta saya terancam, otak saya masih bisa berpikir jernih. Kalau saya melawan, saya bisa kehilangan nyawa. Daripada kehilangan nyawa, lebih baik saya kehilangan harta. Saya pasrah, tanpa perlawanan sama sekali. Yang diambil apa aja? Uang hasil operasi hari ini dan HP 2 punya saya sama punya kamu. Mau dijual dua-duanya? Iya, punya saya sama punya istri saya. Dus sama kartu garansinya ada? Nggak ada. Saya nggak berani. Takut dikira beli barang curian. Biar saja uang hasil operasi hari ini dan handphone diambil orang. Tiada guna disesali. Mari kita nyopet lagi. Kamu datang sendirian? Iya. Besar juga nyali kamu. Saya bukan jago berkelahi. Tapi saya juga bukan pengecut. Kamu minta ketemu buat berunding? Berunding apa? Bos Bubun punya hutang 30 juta. Waktu Bos Bubun ditangkap polisi, hutangnya jadi tanggung jawab saya. Karena hutangnya memang lewat saya. Kalau kamu mau ambil alih terminal sebagai anak buah Bos Bubun, silahkan. Tapi ambil alih juga tanggung jawab buat bayar hutang Bos Bubun. Mau kemana? Biasa. Ke rumah Cik Esi? Bukan. Kemana? Ke rumah Kang Mus. Emang rumahnya beda? Sama. Tapi itu rumah Kang Mus. Karena Cesi istrinya, jadinya ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh masuk, Mak? Masuk. Cesi mana? Bagus? Bagus. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Amin. Biar kicimpringnya laku keras. Amin. Biar kita banyak uangnya. Amin. Biar kita bisa biayain si Neng masuk universitas. Amin. Biar kita bisa beliin emak sepatu Adinda yang gambarnya daun singkong 3. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, Kang. Kamu udah cek semua spanduk? Lagi proses, Kang. Dibantu Cecep. Ya udah, terusin kerjaan kamu. Siap, Kang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Manaran, Manaran, Manaran. Tasik, tasik, tasik. Manaran. Cirebon, Cirebon. Manaran, Manaran, Manaran. Tasik, tasik. Cirebon. Manaran. Tasik. Ladang, ladang, ladang. Kelapa. Ladang. Kelapa, kelapa, kelapa. Ladang, ladang, ladang. Lagi sarapan, Bos. Masang fondasi biar kokoh berdiri. Sarapan? Enggak. Kopi aja. Biaya? Kopi? Tahu aja. Tahu dong. Saya kemarin udah ketemu Tony. Gimana hasil berundingnya? Enggak ketemu. Tadi kamu bilang ketemu. Maksudnya enggak sepakat. Kalau kemarin kita bilang iya, hari ini kita sudah kerja lagi. Kamu udah pernah pegang uang 30 juta? Belum. Lihat aja. Belum. 30 juta itu banyak. Bos udah pernah lihat? Cuman ngebayangin aja. Tony maunya balik lagi tanpa syarat. Kalau bareng-bareng aja gimana? Maksudnya? Ya sama-sama aja. Kalau dia yang minta, oke.
Saya yang bilang ke Tony. Boleh. Kalau kita tetap mau perang, kekuatan kita sekarang makin lemah. Kita cuma bertiga. Aloy udah nggak mau ikut. Boris ngurusin anaknya. Ada kabar dari Boris soal anaknya? Anaknya nggak jadi dirawat. Boris nggak punya uang. Kemarin bawa pulang sama istrinya. Boris jalan, bisa cari pinjaman. Halo. Gimana kabar anak kamu? Ya, masih begitu aja. Dikasih obat? Cuma dikasih minum terus sama emaknya. Sama dikasih bawang putih. Digeprek halus. Dimakan mentah-mentah. Didorong sama air minum. Kata neneknya, bawang putih bisa nyembuhin tipes. Kamu sekarang di rumah? Yang mau dikirim, udah kamu siapin? Udah, Kang. Halo, Halo. aku seneng kamu nelfon. Kangen ya? Yang sopan ya. Apanya? Pertanyaannya. Bercanda, nggak boleh. Enggak, itu nggak sopan. Aku bukan istri atau pacar kamu. Kita kan temen. Tapi nada pertanyaannya nggak seperti ke temen. Maaf. Ada apa nelfon? Mau bayar utang? Bukan, cuma mau laporan. Laporan apa? Saya belum bisa bayar utang. Halo, Otang dari kemarin di sini. Terminal? Ya, tapi dia agak kerja. Barusan dia baru datang lagi. Langsung ngobrol serius sama Willy. Ngobrol apa? Tadinya aku kira dia mau bayar hutang. Nggak taunya cuma mau lapor kalau dia belum bisa bayar hutang. Oke. Telepon dari siapa, Bos? Informan kita. Siapa? Saya udah janji ke dia. Nggak boleh ngasih tahu siapa-siapa. Ada info apa? Otang datang lagi ke terminal. Ngobrol serius sama Willy. Bilangnya cuma gitu aja? Iya. Terus kamunya gimana? Bingung. Nggak tahu harus gimana. Biasanya kalau ada yang telat bayar pinjaman, kamu gimana? Aku minta bantuan debt collector. Ya udah, sekarang minta bantuan debt collector aja. Nggak tahu. Nggak seperti biasa. Aku nggak tega. Saya juga nggak bakal tega kalau lihat anak sakit. Duduk, seadanya. Saya buatin minum dulu. Nggak usah. Sini duduk aja. Sampai kapan kamu mau ngasih waktu ke dia? Sebetulnya, batas waktu itu udah kelewat lama. Terus seharusnya semua yang pinjam uang ke aku, kalau bayarnya telat, setiap harinya aku kenain bunga. Dia enggak. Tadinya iya, tapi karena dia punya jasa bisa dapetin uang aku yang dibawa kabur Darsa, hitungan bunga itu udah nggak ada. Terus? Saya terpaksa nodong. Serius? Iya. Saya dapat uang 300.000 lebih sama HP 2. Tadinya HP-nya mau saya jual. Tukang HP yang di tempat loakan nggak mau nerima karena nggak ada dusnya. Dia bilang takut dikira barang curian. Terus? Saya pulang. Uangnya saya kasih ke istri. Dia nanya, uang dari mana?
Saya nggak bisa bohong. Saya bilang hasil nodong. Dia marah. Uangnya dia buang ke lantai. Mawar kemana? Lagi cari motor second. Cari motor second merek apa? Apa aja, yang penting murah. Ini kita punya yang tahun 2017. Kondisi masih bagus. Harga 12 juta. Nggak ada yang lebih murah? Kita nggak jual yang umurnya lebih dari 3 tahun. Kondisinya udah nggak berani jamin. Takut ngecewain pembeli. Nggak ada yang harganya 2 juta, 3 juta. Motor tahun 2010 aja, kalau kondisinya benar-benar terawat, harganya masih sekitar 5 juta, 6 juta. Buat apa dia beli motor? Ya buat dipakai, masa buat hiasan ruang tamu? Buat apa dia beli motor? Ya buat dipakai, masa buat hiasan ruang tamu? Ini buku sama pulpennya. Jadi, sekali jalan, bisa langsung bawa banyak. Iya, nanti kita buat. Hati-hati. Siap.